Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Royani di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna. Beberapa waktu lalu, saya mendengarkan penjelasan Ustadz dari grup Telegram Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad mengenai hukum memakai dan berdagang produk MLM. Yang ingin saya tanyakan kurang lebih sama. Hanya saja dari penjelasan Ustadz, A. Saya tidak mendapati adanya pajak dalam sistem MLM yang saya jalankan saat ini. Pencairan bonus tidak dipotong pajak. B. Tidak adanya biaya pendaftaran. Biaya belanja pun sesuai dengan kualitas dan kuantitas produk lain pada umumnya. C. Tidak ada target. Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Ibu Royani atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Berkali-kali telah saya jelaskan dalam beberapa pertanyaan yang disampaikan di Fatwa TV bahwa MLM itu mengandung beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, adanya uang pendaftaran yang fantastis. Adanya target penjualan yang menjadikan kebanyakan orang tidak mampu, kebanyakan anggota tidak mampu melampaui batas tersebut, sehingga walaupun dia sudah bekerja tidak bisa mendapatkan bonus, dan kalau itu terulang berkali-kali maka haknya untuk mendapatkan bonus hilang untuk seterusnya, sehingga ini menjadi indikasi kuat bahwa alasannya adalah agar uang pendaftaran Anda itu dijadikan sebagai dana untuk didistribusikan kepada anggota-anggota yang berhasil melampaui batas penjualan. Namun, seperti Anda katakan sendiri bahwa ada MLM yang tidak mempersyaratkan uang pendaftaran, tidak mempersyaratkan batas minimal penjualan, tetapi mereka mensyaratkan agar anggota menjadi konsumen, yaitu harus membeli produk tersebut dalam jumlah dan nominal tertentu. Sehingga persyaratan tersebut diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk minimal pembelian. Karena memang inti dari MLM bukan pada faktor uang pendaftaran atau target minimal, tetapi adalah bagaimana agar anggota tersebut betul-betul menjadi konsumen, menjadi pengguna yang paling loyal, bukan hanya anggota, tetapi karib kerabatnya, keluarganya, handetolannya, sahabat dekatnya, teman sejawatnya, tanpa harus perusahaan mengeluarkan biaya yang banyak. Tidak ada lagi biaya marketing, tidak ada lagi biaya karyawan, tidak ada lagi biaya gudang, ekspedisi dan lainnya. Karena semua itu akan dibebankan kepada anggota. Alias anggota betul-betul dieksploitasi luar biasa. Anggota dieksploitasi luar biasa. Menjadi bagian dari tim marketing, sekaligus pengguna, sekaligus gudang, sekaligus layanan purna jual, sekaligus delivery dan seterusnya. Semua itu dibebankan kepada anggota. Ini adalah bentuk eksploitasi yang luar biasa. Ya, eksploitasi yang luar biasa yang ini mencerminkan adanya pola marketing yang begitu luar biasa ya, begitu sadis kepada konsumen. Ketika konsumen mengalami kecelakaan atau komplain, maka dia tidak bisa komplain secara maksimal karena dia anggota dan dia sudah membeli produk tersebut. Dia harus membeli. Jadi kalaupun tidak menggunakan uang pendaftaran, dia harus membeli dalam nominal tertentu. Ini sama saja, ujung-ujungnya sama saja Anda dieksploitasi besar-besaran. Ya. Anda dieksploitasi besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan multilevel marketing. Karena itu banyak ya dari para pengamat marketing, para pedagang, para lembaga perlindungan konsumen, mereka sebetulnya sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk melarang sistem marketing dengan
skema MLM semacam ini. Bahkan di negara-negara lain yang kepedulian terhadap pelindungan konsumen itu lebih bagus, skema MLM itu sudah dilarang. Karena ini adalah bentuk eksploitasi konsumen yang kelewat batas. Padahal logikanya dan hukum dalam Islam, bahkan ini juga berlaku pada hukum positif, konsumen dan penjual atau produsen itu harusnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebesar yang diberikan oleh konsumen, maka sebesar itu pula seharusnya produsen ataupun penjual memberikan haknya. Namun ternyata dalam skema MLM tidak demikian. Konsumen memberi sebanyak-banyaknya, termasuk membeli dan menggunakan produk, belum lagi layanan yang lain-lain, tetapi income yang didapat, reward yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang sekaligus sebagai anggota jaringan begitu kecil. Ya, begitu kecil. Tentu ini adalah bentuk kezaliman dan eksploitasi luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam.